hari ini kita dapat berkumpul bersama di Pasar Durian Pondok ini dalam acara Sarasehan Peternakan. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada kegiatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengingat acara pada hari ini tidak terlalu formal, kita juga akan langsung saja menyampaikan sedikit sekilas tentang kegiatan acara kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan peternakan. Yang mana Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwasanya terselenggaranya acara pada malam hari ini berawal dari banyaknya keresahan yang dirasakan oleh para warga RT 18 tempat, terutama berkaitan dengan peternakan, yang mana tidak sedikit atau terdapat beberapa peternak yang mengalami persoalan dari hewan-hewan ternak mereka. Untuk salah satunya, ini sudah saya bawakan juga bukti atau contoh kasus yang dialami oleh warga, yakni adanya hewan ternak yang memiliki kondisi tubuh atau postur tubuhnya itu tetap kurus meskipun sudah diberikan asupan makanan yang cukup. Kemudian untuk yang selanjutnya juga terdapat beberapa hewan ternak yang mengalami atau mendapati adanya benjolan-benjolan atau terdapat beberapa bentol-bentol di tubuh dari hewan ternak tersebut. Dan dengan adanya kegiatan malam hari ini, kami sangat berharap sekali agar nantinya kami mendapatkan solusi atau tanggapan juga dari bapak-bapak dan juga ibu penyuluh dari kecamatan terkait bagaimana nanti pencegahannya, solusinya, dan juga mungkin apa saja sebenarnya penyebab dari kasus-kasus semacam ini. Agar kedepannya nanti dari bapak-bapak peternak di RT 18 Dusun Mojo ini bisa mengatasi seluruh persoalan tersebut, agar kedepannya nanti juga bisa menghasilkan hewan-hewan ternak yang lebih berkualitas lagi seperti itu. Dan mungkin itu sedikit pembahasan atau pengawalan untuk sebagai bahan diskusi kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Bapak dan juga Ibu penyuluh yang berkaitan untuk bisa menyampaikan tanggapan dan juga pemberian solusi ataupun juga upaya-upaya mungkin pencegahan yang bisa dilakukan terkait kasus ini. Begitu nggih Pak? Monggo langsung saja kami persilakan untuk diskusinya. Dan mohon maaf untuk Bapak Camat mungkin berkenan untuk menyampaikan kata pembuka. Kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan warga Mojo, ngaten nggih. Baik dari tokoh Bini Sepuh dan adik-adik yang luar biasa. Yang saya hormati Kepala Bidang Kamtipmas Kampung Pesilat Kecamatan Delopo Pak Sugeng. Niki pun niki ahline ternak nggih Kepala Bidang Kampung Pesilat Kecamatan Delopo niki. Pak Dokter niki kula niki nggih matur nuwun sanget. WA tok ngoten pun rawuh malah sak tim. Ngoten nggih, Mas Isbah, tapi tadi saya nggih anu. Napa niku jarake Pak Manto. Pak Manto kula enten kegiatan mungkin kalih lari-lari. Jenengan ndak mriko napa mboten. Niki surate lesan. Sing enek niki lari nem-nem kula ngotene. Nah, ngoten terus alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diskusi ngoten nggih berkat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sedaya ingkang sampun miwiti wilayah Suluk, wilayah Mojo niki tansah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan duriahnya keturunannya diberikan menjadi keturunan yang luar biasa, keturunan yang
bisa menegakkan agama dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Niki nggih enake namung teng Mojo. Saestu ngoten. Kula niku wis ngenekne sarasen napa diskusi kaitannya dengan ternak. Padahal kula niku pirang-pirang dina niku nggih ping perkara ternak. Dik dalu niku nggih napa niku takziah ngene Mas kula niku kesripan niku nggih kaitane dengan ada bungkil kelapa Pak Dokter untuk persiapan apa pakan ternak. Kalau niku kan lembah niku juara membuat pakan. Nah, mudah-mudahan bungkil itu bisa menjadi alternatif napa proteinnya. Kemudian peternakan ikan teng doho niku ada anak seusia Mas Eko napa niku. Itu membuat pakan karena beli pakan ikan itu kan antara 12.000 14.000. Kemarin sampun produksi itu dengan harga 8.000 plus. Nanti protein 33%. Lah kula wingi teng Pak Asisten kula harap nandur suket nang suluk lho ngoten iki. Nang isor napa? Cagak listrik. Terus kula dhek wingi teng Pak Lurah kok nandur suket nek nyewa pira lemahe. Ngoten nggih. Tinggi napa? Tinggi bahan pakan ngoten. Tapi nggih enten wong suluk niku sik nutuh kula. Kaitane sebenarnya kita mengadakan lomba kambing, tapi rape niku kalau tingali kali Pak Sugeng niku 190 juta ngoten nggih. Kula niku ya lenger-lenger nek ora dianggarne tahun sebelumnya niku kan ya duit sakmonten dereng enten. Tapi kelihatannya tetap jalan. Nanti mandiri mbok nawi. Tetap jalan dilaksanakan. Angen-angen kula kan di Prabu Motor itu untuk lomba. Pun kula tembung sing duwe rasa gawe tutup nggih saurunge dingge soro mobil dingge lomba ternak ngoten ya. Nah, pada saat ini memang ada penyakit napa? Kulit ngoten dan ini kula ora ahli peternakan tapi ngeten. Apa ada kaitannya dengan sing nek kucing niku napa sing yes kabies apa sejenis itu kan ngoten nggih. Apa itu penularan dari pakan? Ngoten nggih, dari pakan yang instan itu atau bagaimana nganti nggih. Nanti Pak Dokter yang biar menjelaskan. Yang jelas pertemuan pada malam hari ini luar biasa. Bagi kami, mungkin bagi pemerintah daerah, besok akan saya laporkan tidak hanya Pak Kadin pertanian sampun kula wau. Pun malah kula jaraki mpunen ngoten nggih. Niki kanca-kanca PPK benjing kula fotone kula kirimi ngoten. Pak Asisten insyaallah Pak Asisten niku dulu kepala peternakan Pak Sodik sudah ngaturi pirsa menawi mau berlatih ternak kambing bisa magang 1 bulan di pondok pesantren datang Dungus. Ya, tapi magang loh, biar tahu sehari-harinya bagaimana. Tak iyani ae. Nanti barangkali ada pemuda suluk yang Mojo terutama Kerso, ya kita berangkatkan ke sana. Tapi kita pastikan setelah pulang dari sana ya minimal 25 kambing ngoten nggih. Entah kuwi titipan, entah bagi hasil, entah bagaimana ngoten nggih. Yang jelas nanti biar jenengan langsung diskusi mawon. Apa yang dihadapi kaitannya dengan ternak panjenengan mulai dari pakan nggih. Mungkin bisa ditambahkan mbok nawi nilai ekonomisnya nggih. Niki kan pakan ora tuku ramban seiso ngoten nggih. Tapi harapan kula mungkin teng Suluk niku enek sing gawe pabrik pakan kados Sondesip ngoten niku lho. Wis di kotak-kotak karek makane. Dadi nek pomo pegawe, pomo disambi dagang, disambi teng pundi iki iso makani kambing karena udaranya cukup baik. Dan kemarin Pak Dandim sempat di sini sampai lama. Mungkin periode berikutnya badhe ningali napa? Gini Pak Nanang, nggih. Mau ningali ke situ. Lah kemarin mau ke sini sudah terlalu sore, mulai jam 11 itu sampai jam 3 sore di Suluk. Dan nek jenengan gak nggawe seragam aku gelem ngeterni. Nek pakai seragam komandan Kodim ngono ya ora penak karo warga. Mobil mon kula seleh teng ngene Pak Lurah kula lebetne mobil kula nggih kula pengin medal ngoten nggih. Mungkin nek kula ajaknya mriki ngoten nggih. Intinya di sini itu sangat mendukung untuk kegiatan peternakan karena kemiringan tanah ya, topografi dan seterusnya. Nggih, monggo diskusi ini biar dikawal dulu oleh Pak Dokter bersama tim, Pak Sugeng ngoten nggih, para praktisi yang jelas jangan terputus sampai di sini. Mungkin berapa periode lagi ngundang pun toh niku pun kula omong iki diundang ora dibayar. Ngoten pun toh. Oke, mungkin setelah niki
harapan kami juga nanti kita siapkan pakan. Pakan itu ya rumput napa? Kemarin kalau nggih ditawarin kok nek butuh bibite ngaten. Harapan kula yang di Solo yang di bawah kabel itu kan nggak mungkin ditanami tanaman tinggi. Tapi sing nandur ya kudu bocah mriki, engko sing nandur ora wong mriki dirit wong liya kok bingung. Iki tak tandur kok sing ngerti wong liya ngoten ki masalah meleh. Ngoten nggih. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini mendapat ridho petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hoyrus dari BPP Ndolopo. Pak Dokter. Iya, backgroundnya Dokter Hewan. Mukadimah ikut yang depan ya Pak. Tadi yang tadi terkait apa? Tadi terkait ini permasalahan-permasalahan atau keresahan yang dirasakan warga. Ini yang pertama ada yang pertama katanya hewan, kurus tadi. Hewan sapi itu sudah dipelihara cukup lama Bapak. Akan tetapi tidak kunjung menunjukkan badannya itu berisi atau gemuk. Padahal sudah diberikan asupan makanan yang sangat cukup gitu. Oh gitu. Satu-satu dulu ya. Silahkan Bapak. Untuk itu ternaknya milik siapa? Ada dari Bapak Darnen, niki, ingkang gitu. jaket merah. Okay. Nyun sewu Pak, untuk kondisi badan yang kurus, ini perlu ini ya, sharing terbuka ya. Obat cacingnya rutin nggak? Ngasih kan diukur berat badannya nggak? Lah. Gini Pak, pemberian obat cacing itu pertama indikatornya berat badan dihitung. Berlebih nggak apa-apa, misalkan butuhnya 1, jenengan kasihkan 2, tidak masalah. Karena tingkat keamanannya lebar. Jadi kelebihan dosis sampai 5 kali lipat nggak masalah. Nah itu. Beda dengan obat-obat yang injeksi, harus presisi ya. Terus ini, dalam 6 bulan obat cacing harus diganti. Karena di pasaran biasanya petani cenderung pakai obat cacing yang mana? Yang putih Pak. Lah padahal yang putih itu tidak bisa menjangkau untuk kasus cacing hati. Kalau cacing hati harus pakai yang hijau. Dan itu biasanya kalau untuk yang cacing usus, yang hijau ya ini, itu 1 bolus untuk 200 kilo. Tapi kalau sasarannya untuk cacing hati, itu turun jadi 100 kilo per bolusnya. Makanya harus dihitung secara cermat kalau untuk penanganan itu. Kalau dikasih obat cacing terus enggak gemuk-gemuk, mungkin sasarannya ke cacing hati. Karena ini secara alur di pencernaan dari gizi yang masuk itu diserap usus masuk dulu ke hati. Lah kalau di situ udah di bypass sama cacingnya, ya tubuhnya akan dapat sisanya. Nah itu. Coba besok dihitung lagi Pak, beratnya berapa, nanti pakai cacing yang ini, obatnya yang hijau, dihitung lagi. Semisal obatnya sekitar 200, nanti pakai 2 atau 3 bolus enggak apa-apa. Terus yang satunya Pak? Terkait ada benjolan pada tubuh sapi Pak, misalkan ada bentol-bentol ngoten. Bentolannya banyak enggak? Merata? Ada yang merata, ada yang enggak. Yang kan ada pilihnya Pak Sapari itu sampai
Di kepala? Leher. Oh. Berarti LSD-nya udah masuk. Rencana vaksin kapan? Vaksin LSD nanti untuk di Dolopo mungkin sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Solo masuk timnya siapa? Solo masuk ke saya. Oh, ada yang bersangkutan nanti bisa menghubungi. Yang penting ini waktu vaksin pemilih ada di tempat. Nah itu, karena yang bisa menghandle kan pemilih. Jangan sampai yang menghandle petugas nanti kebiasaannya nggak tahu. Sapinya takut atau gimana lah itu. Terus itu kan penyakit virus. Yang terpenting asupan pakan tetap harus masuk. Karena sama dengan manusia, panjenengan kalau kena flu itu kan virus. Satu-satunya cara kalau di manusia makan yang banyak, istirahat cukup, sembuh dengan sendirinya. Karena penyakit yang bersumber virus tidak ada obatnya. Yang ada hanya terapi suportif supaya dia tetap makan. Nah itu, kalau dia makannya bagus, secara otomatis antibodi yang ada dalam tubuh bisa memfagosit virus yang ada di tubuhnya itu. Satu itu berapa dosis? Biar dihitung nanti butuhnya berapa? Enggak satu vial biasanya 20 ekor. Untuk 20 ekor. Pak, nanti untuk vaksin tolong didata dulu, karena sekali buka itu untuk 20 ekor ya, biasanya 20 ekor. Jadi dipastikan jangan sampai ada cuman 2 ekor terus buka satu vial, sisanya kebanyakan nanti. Tolong didata dulu, nanti dikonfirmasi ke Pak Isbah. Terus satunya Mbak? Sudah itu. Yang lain, masalah repro. Itu seandainya yang sudah pernah kena penyakit itu bisa kambuh lagi enggak? Kalau reinfeksi mungkin, karena selama ini ada varian berapa? Kemarin enggak ikut. Satu varian. Kalau satu varian biasanya bisa nangkal. Beda dengan PMK. PMK ada 6 varian dan tidak saling cross immunity enggak. Nah itu. Mudah-mudahan cuma satu varian lah, enggak ada varian yang baru kalau LSD. Jadi itu untuk penularannya memang dari, kalau virus dari udara Pak ya, bukan dari jenis apa, lalat atau apa gitu Pak ya? Dari vektor lalat dan nyamuk. Terus arah angin juga diperhatikan. Semisal arah angin ke utara ya, selatan sini kan Bulak, Keradenan. Kalau sana ada kasus, lalat mudah terbang, jangkauannya sampai 500 meter, tarik garis lurus, bukan jalan ya, tarik garis lurus. Nah, itu apalagi terbawa sama angin. Makanya didiangi boleh, asal waspada, jangan sampai didiangi terus kandangnya kobong, kayak yang di Gantrung. Terus yang penting ini, mempertahankan supaya hewan itu nafsu makannya tetap tinggi. Insya Allah kalau dia nafsu makannya tetap tinggi, antibodi cukup, dia bisa menghalau. Nanti yang mengkoordinir itu siapa? Untuk vaksinnya. Biar Pak Isbah enak nanti membawanya cukup. Tinggal laporan ngantar di Somawa. Nanti kan untuk penjadwalan di Desa Solo itu nanti sekitar bulan Agustus atau September, kalau enggak September, nanti di data mawon ingkang sampun terkena LSD itu berapa orang. Jadi nanti pulau petani vaksin dari kantor itu sesuai dengan yang ada di sini.
vaksin ku ingkang pernah king LSD mawon napa semua? Kalau dari sini Pak Ki, yang diutamakan itu yang belum terkena. Fokusnya itu. Yang sehat dulu, yang sehat. Sudah terkena, itu juga divaksin. Jadi untuk LSD sendiri kan penularannya lewat nyamuk sama lalat nggih Pak nggih. Jadi kalau untuk vaksin ini sebenarnya kalau hewan yang sudah terkena LSD itu kalau kekebalan tubuh bisa dibilang sudah terkena itu otomatis antibodinya sudah terbentuk nggih. Tapi untuk pencegahan itu yang hanya bisa menghentikan itu hanya vaksin. Jadi untuk nanti yang sementara ini sudah di dropping itu sekitar 500 dosis, itu baru didistribusikan di daerah Sawahan, Saradan, pokoknya blok utara itu sudah tervaksin beberapa lembunya. Tapi untuk nanti di daerah sini baru sampai ke Bonsari. Bonsari sama Dagangan sudah terrealisasikan, nanti mengikuti jadwal di Suluk ataupun di Kecamatan Dolopo khususnya nanti sekitar bulan Agustus kalau enggak September. Insya Allah nanti sudah sampai sini vaksinnya. Karena ini vaksin juga 500 kemarin sudah habis, tinggal menunggu dropping lagi dari pusat Surabaya. Ngoten. Desa lho manggone ternak manggone cen karo babatan kono sing oke. Kok milih adoh men. Kalau menurut kemarin data vaksin PMK kemarin di Suluk sendiri sekitar kalau lembunya aja hampir 80 ekor ada. Satu desa Suluk itu 80 ekor ada. Jadi kan kalau misal satu botol itu untuk 20 ekor berarti kita akan bawanya nanti 4. Nah, jadi nanti didata lagi aja atau tidak nanti waktu ini kan nanti di Sasulu itu waktunya booster PMK Mbak nggih. Jadi untuk booster nanti vaksin ketiga PMK di sekalian vaksin LSD. Jadi nanti suntikannya untuk PMK di sebelah kanan, LSD sebelah kiri, ngoten. Jadi di sareng ini mboten napa-napa, ngoten. Kemarin yang waktu vaksin kedua kan sapi saya itu Pak. Baru saya IB saya kira kan jadi hamil. Iya. Waktu kedua itu saya tidak disuntik vaksin kedua. Nggih. Terus nanti kalau waktunya booster gimana? Waktunya booster ya kita mengikuti aja. Jadi kalau semisal waktu kemarin itu yang terlewat, maksudnya ada ternakipun waktu harusnya ada vaksin kedua itu ternyata bunting, kan kita lewati karena kadang peternak ajrih nggih. Nah itu nanti untuk waktu booster tetap divaksin tapi kan ikutnya vaksin kedua ngoten. Mboten napa-napa. Diikutkan aja. Monggo lintune menawi wonten pertanyaan monggo. Pak Andi, Pak Jono. Monggo. Masalah kambing yang baru melahirkan Pak yang tanyakan tuh. Kok kebanyakan kok itu yang sering meninggal tuh ada lalat yang itu yang jadi lalat itu apa pencegahannya tuh Pak? Nempel di pusar. Ya, nempel di pusar Pak. Kalau nempel di pusar, ya dengan kasih betadin, baru lahir, langsung di betadin, istilahnya Pak, di pelurut. Pokoknya dioles betadin dulu, biar cepat kering. Terus induknya, setelah jam 9 ya, jam 9 udah panas ya. Tolong bagian belakangnya dicuci sehari sekali aja, paling sampai hari ke-15. Itu sistem kan keluar darah ya, kalau di manusia namanya nifas itu ya. Itu sistemnya sama, selapan juga. Tapi nanti setelah 15 hari itu akan berkurang. Makanya dicuci, dibersihkan sampai dengan hari ke-15. Setelah hari ke-15
2 hari apa 3 hari sekali nggak masalah. Untuk antisipasi supaya lalat nggak nitip telur di situ. Masalah obat enggak ada ya Pak ya, kasih obat itu. Kalau obat ada, kalau udah terjadi ada sete. Yang dilakukan peternak kan mencegah. Nah, itu. Di sini kebanyakan nggak dikasih, apakah boleh Pak dikasih apa itu obatan pari itu matador biasanya itu dikasih kapuk dimasukkan ke lubangnya. Dikasih yang aman aja. Nah itu aman biasanya pakai betadine. Kalau udah kemasukan pakai mipcin. Mipcinta. Aku nyebut merek ngendos ini. Insek Pak, insektisida. Tapi yang paling aman aja. Kalau matador nanti khawatirnya ini toksisitasnya tinggi. Pokoknya gini aja lah, mencegah aja. Nah itu lebih mudah. Begitu beranak kasih betadine sudah. Terus gini, terkadang ada yang kaku leher. Itu tetanus. Perlu waspada, itu salah satu penyakit zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Makanya begitu kalau ada yang kaku lehernya, terus rahangnya, biasanya masuknya pas waktu kelahiran itu, lehernya kaku, terus rahangnya nggak bisa dibuka, itu berarti tetanus. Yang punya harus waspada. Kalau pas megang jangan sampai ada tangan yang terluka. Nah itu karena menular ke manusia. Penyebabnya sama bakterinya, Clostridium tetani. Makanya harus waspada. Kalau ya biasanya petani nyebutnya kayak robot gitu. Jalannya kayak robot terus ambruk. Kaku semua. Itu tetanus. Tetanus tandanya ini, rahangnya ngunci. Kalau dia posisi gelap, dia biasanya lemas lagi. Tapi begitu kena sinar, langsung kaku lagi. Itu. Kalau masih kecil, ya itu jenengan bisa kasih antibiotik minum. Misalkan pakai amoksisilin yang biasanya untuk bayi itu, sirup itu bisa dimasukkan. Yang nggak boleh diminumkan kalau ternak itu udah lewat 3 bulan, karena sistem cernanya udah beda. Ususnya udah 4, lambungnya 4. Makanya kadang-kadang ada petani diobati Pak? Tak minumi super tetra. Konyol ini Pak. Nah itu bakteri yang ada di dalamnya mati semua. Nanti yang tumbuh mayoritas jamur. Nah itu. Kalau masih di bawah 3 bulan nggak apa-apa dikasih minum antibiotik. Yang nggak bagus kalau dia udah dewasa lewat 3 bulan. Karena gini, jenengan pernah memperhatikan kambing gayemi. Itu sama, dia mengeluarkan di dalam. Dan proses di dalam ini dia terjadi fermentasi yang butuh bakteri. Nah kalau jenengan minumi super tetra, kan itu antibiotik, otomatis bakterinya yang mati. Jadi proses fermentasi di dalam lambungnya itu enggak jalan. Nanti yang banyak tumbuh jamur
Akhirnya nggak ada keseimbangan flora, artinya bisa-bisa nanti superinfeksi jamur yang dominan. Nah itu. Kalau udah lebih dari 3 bulan harus mainnya suntik. Lapor ke petugas, nggak apa-apa. Enggak adol. Udah lagi? Nggih, nyuwun sewu. Kula badhe tanglet iki, Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemuda PDB dulu yang dengan cepat merespon apa yang ada keluhan dari masyarakat. Yang keduanya tadi tentang pengukuran berat badan sapi, Pak. Caranya gimana, Pak? Kalau di sini kan tidak ada timbangan. Sementara niku, Pak. Pakai lingkar dada. Pakai meteran yang biasanya untuk mengukur penjahit itu dilingkarkan di belakang kaki persis ya, kaki depan. Itu dilingkarkan, angka yang tertera ditambah 122 apa 22 ya? Tambah 22 dalam kurung ya. Angka hasil pengukuran dalam kurung ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Kan iki kula tulisin nang kula takokne. Sing mboten saged niku kuadrate niku. Pripun nek kuadrate niku dikuadratne niku. Diajari, Mbak. Itu memang, itu pun juga masih kira-kira di kisaran itu ada nanti hasilnya. Kalau yang presisi ya pakai timbangan memang. Terus malih Pak, niki mlebet teng kambing rada cilik niki. Kemarin 1-2 bulan kemarin kan di Dusun Mojo khususnya itu banyak sekali kambing yang mati, Pak. Mungkin bisa nyampe puluhan, Pak. Itu kenapa? Terus seumpamanya ada hal itu, kemana kita harus melapor? Terima kasih, Pak. Nah, iya nanti PPR. Sore sehat, pagi mati. Iya, gitu gejalanya. Aduh, kok enggak di lab nih. Suwe. Dilihat dari lalu sudden death, sore sehat, pagi bubuk. Ternyata pagi sehat, malam bubuk. Dan pada waktu paginya paling tidak jangan dipendem sih. Di visum. Iya toh. Nah, berarti yang ngundang petugas. Iya nek anu ya sistem bagus wae kan anu dhewe memang. Nek teng mriki ngoten niku lagi lebah.
Gimana ya ini? Niki izin kula ya ora ahline ngeten. Niki enten Mas Eko. Kecepatane Mas Eko niku nek pakai radio sampai Saradan. Meh nganjuk pun kula jajal radio ini. Nggih to, nek WA tengah wengi kali kula ya sik menyala. Niki cara manual. Kalau ada laporan mungkin teman-teman yang Pasar Durian Puntuk ini kajeng ngebel kula. Nggih to. Mungkin jenengan cepakne kula tak goncengi rene. Ngoten. Tak goncengi rene tapi penting kula omongi. Ngene iki piye ngoten nggih. Karena kalau ndak kerjasama ndak bisa jenengan ngubungi kula misale ngoten nggih. Dadak goleki nomor kula. Cacah niku kan duwe nomor kula kabeh. Anak-anak ini nanti yang meregenerasi menjadi petani yang peternak yang milenial ngoten nggih. Ini butuh kecepatan. Mas Eko niku melek sampai bengi biasanya mungkin nek penenjing nembe tilem ngoten nggih. Mungkin mesti ngubungi saya. Lah niku lokasinya kan bisa dianu. Lah kula sesuk tak dolan ngoten nggih. Tak dolan teng dinas ngoten. Mengke petugasnya kula jait lancar teng Suluk ngoten nggih. Kalih ningali niku ngoten. Nek mboten ngoten mboten ndak bisa karena nanti terlalu prosesnya panjang. Misalnya kula gawe surat teng desa dan seterusnya. Lah niki kan bisa selak dikubur kan itu. Padahal kita butuh kecepatan. Lah gunane Pak Sugeng kula Mas Eko teng mriki niku nggih ngoten niku. Nek gunane Pak Dokter nggih ilmune niku wau. Menawi ngaten nggih. Nggih niki ya kira-kira mudah-mudahan kayak kemudahan kalih Gusti Allah. Nggih, wis mengke didongani teng napa niku Pasar Durian iki mbuh yasinan mbuh napa ngoten sing penting ternake disuwuk bentang sehat kabeh ya ora enek penyakit ngoten niku ngoten nggih. Nggih, niku tapi nek sampai terjadi gunakan lari-lari niku mawon, jenengan hubungi Mas Eko CS niku. Nggih, biar ngubungi saya. Mungkin nek Pak Koirus iki sik dadak omong-omongan kali kepala dinas. Nggih, nek kula ora perlu omong-omongan, ae dolan nggonku ngoten tok. Niku mboten pas niku to Pak Koirus. Pas bareng kita banyak yang mati kambing waktu waktu apa kemarin itu loh PMK nih Mas sarang PMK habis PMK itu PPR wis ora enek neh pokoknya nggih ngoten nggih yakin kudu yakin ya pun kemarin itu ya bagian zakat awak dhewe ngoten mawon nggih tapi kalau terjadi saya minta bantuan Mas Eko nggih Mas Eko sama tim nanti biar bisa cepat. Karena kadang-kadang ini enggak sampai ke saya aja enggak sampai. Jenengan ke Pak Lurah bener tetap harus terlaporkan. Sik goleki kula melih. Jadi Suluk niku sering dinggih contoh gotong royongnya apik gitu. Waktu enten omah kobong niku. Lah laporan wis bar wis kobong tapi padha gotong royongan ngaten nggih. Lah ini butuh tidak hanya napa niku gotong royong tapi carane piye? Sing laporan ning damkar sapa? Ngoten nggih. Niki sing laporan teng kula sinten teng dinas sinten kan ngaten nggih. Insyaallah nek PPL delopen niku saat itu luar biasa. Niki wis kula niku lho namung japri tok. Pak Dokter kali Mas Isbah niku iso ning Suluk apa ora ngoten nggih. Lha Mas Eko niku namung sehari Mas Eko nggih. Ya alhamdulillah sampai termasuk Pak Geng rawuh di sini kan ngoten nggih. Nah niki mungkin enten napa-napa melih. Pokoke bibar niki kudu gedhi. Dadi sah nom-nom yo ngingu ternak yo nyiapne pakan nggih to. Ya termasuk napa niku kita kawal untuk napa penanganane niku pripun ngoten nggih. Kula niku nek jenengan telusuri HP kula niku isine mek ndeloki ternak. Ngoten niku. Kula niku nggih kena penyakit niku napa kucing niku. Niku anak wedok niku yo rasane tuku obat online yo lagi 3 dina lagi teko kan ngoten nggih. Memang kalau punya obat napa peternak atau peliharaan itu kan teng ati itu. Tapi insya Allah pekerjaan bertani, beternak itu pekerjaan yang disukai Nabi, disukai Allah karena okeh tawakali. Ngoten nggih. Lek ngoten kan berserah diri ning Gusti Allah to. Ya ben mari piye kan ngoten nggih. Enek pasrah niku enten. Pekerjaan yang ada pegawai ngoten ya alah ra mlebu ae ngono.
kok titip kancane dan seterusnya kan ngeten nggih. Tapi kalau beternak bertani itu banyak berserah diri kepada Allah itu kata. Seolah ini yang disukai, pekerjaan yang disukai. Ngeten nggih, yang lain monggo Pak niki barangkali ini pupung panggih niki. Pak. Untuk menyebut penyakit yang baru itu kita nggak berani. Itu karena harus penegakan diagnosa pakai lab. Oke, siap Pak. Karena itu penyakit strategis. Terus intinya saumpami enten kambing sewaktu-waktu meninggal, kita telepon Pak Camat dulu gitu ya Pak nggih. Yang bisa bypass kan Pak Camat. Nggih, siap. Bypass ke dinas. Nggih. Terus lajengnya Pak, niku cara penanganan kambing masuk angin Pak. Gembung ya. Karena Solo jauh. Untuk penanganan dini, jenengan bisa pakai garam halus di lidah, terus ditahan pakai ini apa, ban dalam itu, taliban, jangan kenceng-kenceng lebih, cukup dia supaya ini kayak orang gitu, kayak makan permen karet gitu, kayal, tapi dalamnya dikasih garam. Nah itu supaya apa? Dia merangsang ini apa? Air liur. Nanti dia masuk, otomatis ini apa? Memicu sendawa, glegeken. Nah itu. Garam dapur yang halus ya. Dikasih ini apa? Nanti ngikatnya tali itu jangan kenceng-kenceng. Pokoknya dia nempel aja terus supaya bisa ini apa? Ngunyah. Penanganan dinginnya gitu. Awal sambil nunggu petugasnya datang. What? Nanti ini apa? Mengkaryakan teman-teman sini. Pak, ini seandainya sapi itu dikasih makanan dari damen yang padinya itu kena hama, itu pengaruh nggak Pak? Biasanya damen yang habis semprot, sapi cenderung nggak mau. Kecuali kalau dicuci, air mengalir, dikopiok sih. Yang seandainya kan memiliki patah hama kari itu sing kados kena rondap semakin ambles itu napa namanya? Apa? Jamur napa Mas? Itu seandainya diberikan ke hewan itu bahaya enggak? Kalau masih ada residunya biasanya sapinya nggak mau, kan baunya masih sisa. Makanya harus dicuci kan, air kan gampang kalau sini, kan mengalir ini, irigasinya kan lancar. Mboten Pak, menawi mekaten. Napa nggih? Padi damen niku seumpama pada waktu ditanamnya itu kena hama, napa sundep, napa jamur. Nah niku kan setelah masa panen, itu yang jelas mungkin bau obatnya, racunnya udah hilang. Maksudnya setelah itu dikasihkan ke sapi itu bahaya apa enggak? Bentar. Waktu paruhnya berapa lama? 30 hari. Iya. Berarti 2 bulan baru hilang. Iya. Mas, waktu paruhnya 30 hari. Berarti sebulan baru hilang efeknya dari obat.
Nah iya, kalau udah lewat 2 bulan berarti kan aman karena udah ngelewati masa paruh dari racun yang disemprotkan tadi. Makanya saya tadi tanya Mas Iwan, waktu paruhnya berapa? Berarti semua jerami yang dikasih sapi itu di sini hampir nggak sehat ya Pak? Loh, kalau kan panen biasanya berapa hari? 90 kan? Iya. Kalau jenengan nyemprotnya pas umur 30 hari apa 40 hari itu relatif aman. Kan udah lewat masa paruhnya 30 hari. Kasus yang ada di sini aja yang saya ceritakan Pak. Di sini itu kan kalau sekarang ada hama yang ada sekarang itu kan ada jamur dan wereng. Kalau wereng itu rata-rata nyerangnya itu kan sudah pasti sudah hampir tua. Jadi kita nyemprotnya kan yang jelas saat itu. Seandainya itu dipanen nggak mungkin itu sampai 1 bulan. Panen kan 2 minggu. 2 minggu sebelum panen maksimal semprot. Kan panen kurang 2 minggu disemprot, tapi apa kena wereng nek wereng. Nah itu biasanya rata-rata di sini panen kurang 2 minggu disemprot. Jangan pas panen Jangan kan kurang 2 minggu Pak, kurang seminggu pun tanya Pak Safari itu masih semprotkan. Itu yang salah. Lah, berarti padinya ada residunya nanti. Seneni PPL Pak Iwan Neo. Oke, terima kasih Pak. Dengan kata-kata ini berarti bisa memotivasi kami untuk mengadakan sarasehan tentang pertanian Pak ya. Loh, sekarang nggak apa-apa. Kalau sekarang Ada ahlinya Mas Iwan. betul Pak. Kalau sekarang yang di sini kan mayoritas peternakan. Oh gitu. Mungkin beberapa hari lagi kita izin ke Pak Camat kalau bisa kita tetap ngeluh teng PDP, pemuda PDP untuk mengadakan sarasehan pertanian. Mungkin bisa ya Pak ya? Monggo. Oke, siap. Siap, Alhamdulillah. Mas Iwan siap. Bu Win siap mboten Bu Win? Yang punya wilayah Bu Win. tidak apa-apa digabung aja sekalian. Nanti pas pertemuan sarasan ke depan disiapkan aja petani sing kelompok pertanian dan kelompok ternai. Sebabnya apa nanti yang pertanian upama duwe ternak yang samene pengen diopeni. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nambah iki mawon nggih, terkait dengan tanaman padi yang untuk pakan. Terutama untuk padi yang terkena hama wereng nggih. Istilahnya batang padi yang terkena hama wereng niku biasanya nek disukane teng lembu niku biasanya mboten doyan. Karena di situ sudah ada jamur jelaganya. Biasanya pun mampu Pak, mboten purun. Nggih napa mboten? Engke kula muni nggih mungkin jenengan mboten. Saya purun mawon lah niku lho. Nggih. Yang saya alami Pak. Nggih. Sapinya hanya 1-2 itu enggak mau Pak. Tapi kalau seperti ngene Pak sapi 10 wong palonane wong terus dadi pangan. Nggih, tapi ngeten Pak. Untuk damen yang terkena hama wereng karena kan mempunyai aroma ciri khas tersendiri nggih, terutama untuk ternak. Niku biasanya ternak mesti menghindari, ndak mau. Biasanya loh. Tapi duko, kalau memang banyak dan memang kekurangan untuk nopo nggih, istilahipun pakan, jadi kan istilahnya kan semakin banyak ternak, jadi kan mangane nggih seneng mawon nggih. Insya Allah niku kalau pengaruh dari residu itu tadi yang paruh waktunya itu 30 hari. Kalau misalnya penyemprotannya itu sama yang dimakankan itu kurang dari 30 hari, nggih mboten usah mawon disukani. Karena niku mengke hubungannya dengan kesehatan ternak panjenengan. Kan ngoten intinipun niku. Terus kemudian nggih istilahipun ngoten. Terus ternak niku intinipun kesehatan hewan Pak. Dados niku mungkin hewan jenengan sehat, insya Allah niku mungkin nggih hasilnya nggih lumayan kan ngoten. Tapi dari segi makanan pun mboten sehat, hewannya napa nggih ajeng sehat kan ngoten. Jadi banyak timbul penyakit di ternak panjenengan sedaya kan ngoten.
Intinipun ngoten. Terus intinipun memang untuk penanganan terutama untuk hama penyakit di padi niku kebanyakan kan tiang-tiang niku pengene cepet. Sementing niki disemprot sesuk mati. Tapi kan mboten ngerti residu yang terkandung di dalamnya itu kan pengaruhnya besar terutama untuk ternak. Tapi kalau untuk napa nggih, di pertanian sendiri niku juga ada pengaruhnya kan ngoten. Terus mengke nyumanggane dumateng bapak-bapak alangkah baiknya untuk jerami yang terkena hama wereng itu alangkah baiknya jangan dikasihkan ke ternak intine niku. Mbak pilih tambahan kula ngoten wonten malih Mbak pilih. Niki bebas mawon pertanian nggih monggo niki ternak. Nggih. Nggih, monggo, siap pokoknya niki masalah pertanian monggo. Terus niki mengke ngeten Pak, kula kupas kalau untuk pertanian niku alangkah baiknya nanti napa nggih istilahipun awake dhewe niku nggih obat dhewe. Jadi kita jangan terpengaruh dengan obat yang ada di pabrikan, di toko maupun di lain. Karena itu nanti imbasnya nek niku mungkin jangan napa jenengan damel pakan ternak, mungkin imbasnya ternak panjenengan. Jenengan dados rugi kan ngoten. Mbak pilih mengatakan nggih Pak, saking kula TKP semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badhe tangklet masalah kompos. Nggih durian tadi iki. Nggih, monggo. Nggih. Lah ini nek kompos biasane nek tiyang mriki langsung diberukne nang ngisoran niku pripun sae mboten? Nggih. Ngeten Bapak. Niki buka malih kula tutup. Nggih, matur suwun atas pertanyaan untuk kompos nggih. Untuk kompos sebetulnya dikasihkan langsung niku teng tanaman bisa, mboten napa-napa. Tapi alangkah baiknya karena di kompos sendiri itu banyak mengandung gas yang memang berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Jadi alangkah baiknya niku mengke difermentasi dulu ataupun dibuat kompos yang matang. Terus niku mengke monggo istilahipun dari kelompok teng Mojo niki nggih terutama untuk RT pinten 18 niki mengke ngawontenaken untuk pelatihan pembuatan kompos monggo. Lah nggih niku mengke monggo hubungan kalih Pak Camat. Langsung Pak Camat kersane mengke teng BPP mengke kersane kono arep gawe kompos sampean warai nggih. Insyaallah siap. Kami dari pertanian siap. Nggih, isipun nanti untuk pembuatan kompos nanti tetap kami bimbing mulai dari awal sampai akhir nanti tetap kita kawal. Masalahipun ngeten Pak, saat ini kebutuhan kompos sekarang ini banyak sekali. Terus terutama teng mriki niki kan bahan melimpah nggih, terutama kotoran ternak baik kambing dan lain sebagainya. Kambing, sapi ini kan banyak. Kalau ndak kita olah kan eman-eman kan ngoten. Saniki jenengan sak-sak nika tumbas teng toko pinten? Sing pun dados karungan ngoten niku. 35 Pak. Nah, teng mriki malah 50 kan ngoten. Lah saniki nek jenengan gadah piyambak, istilah kan ngoten. Saniki adole pun sak monten, gitu. Jenengan kan gak ada income untuk tambah niku kan ngoten to. Dan niku segala macam limbah pertanian saged jenengan damel kompos. Lah niku mengke nek jenengan anu mengke enten pelatihan tersendiri. Mengke carane damel seperti apa, pengolahnya seperti apa, nanti kami terangkan untuk itu. Monggo, sampun wonten malih? Kalau untuk pelatihannya 1 hari aja. Nggih. Kalau nanti untuk jadinya nanti tetap kami kawal Pak. Istilahnya nanti niki harus diapakan kompos ini setelah ada perlakuan itu nanti seperti apa. Monggo. Nggih. Monggo, mungkin nek enten ngawontenaken pelatihan monggo. Pilih wonten malih? Dereng. Niki nambah malih Pak, masalah pelatihan. Nek saged
niki diwontenaken pelatihan termasuk pelatihan peternakan plus pertanian dengan moto kami dari alam kembali ke alam, Pak. Nggih, kami manut nggih untuk waktunya kapan tetap kami manut. Nek saged niku kan pelatihan itu timbulnya dari panjenengan. Terus kita mengawal, memberikan ilmu dumateng panjenengan bagaimana cara pembuatan yang baik. Dan nanti itu juga bisa kita jual di terutama untuk lingkungan sendiri dan lain sebagainya. Karena kebutuhan kompos ini semakin hari semakin banyak, Pak. Karena gini, kecenderungan orang sekarang itu milih yang organik. Niku loh. Terus awake dhewe njagani niku. Karena banyak orang yang kembali ke organik, pengen sehat intinya pun. Terus banyak tanaman yang menggunakan kompos. Sekarang itu, karena gini, di tanah kita untuk bahan organik yang ada di tanah, terutama tanah sawah di Kecamatan Dolopo itu kurang dari 2%. Sedangkan yang dibutuhkan tanaman, terutama untuk tanaman padi sendiri, itu 5% untuk bahan organiknya. Jadi untuk memulihkan dari 2% yang ke 3% itu butuh waktu sekitar 10 sampai 20 tahun. Kemudian kebutuhan komposnya 1 kotak ataupun 1 hektar itu sekitar 10 sampai 20 ton. Setiap kita kali penanaman. Terus kan kebutuhannya banyak sekali, Pak. Terus nek awake dhewe mboten kita mulai dari diri kita sendiri, kapan neh kan ngoten. Lah engko anak putune awake dhewe oleh-oleh wis lemah tedes kan ngoten. Terus ngeten. Sebetulnya potensi di Suluk itu banyak. Banyak sekali. Kita bisa meniru di daerah Plaosan. Daerah Plaosan itu sekitar rumah itu banyak tanaman sayuran. Jadi sejengkal tanah itu bisa tanam dan bisa menghasilkan kan ngoten. Kula sampun nyoba teng Suluk niku kemarin kali Mbah Lamin Pak Nyai niku di utara masjid niku pernah saya tanami kobis. Alhamdulillah berhasil. Kemudian cabe juga berhasil. Terus sekarang kula niku kula nanem teng mriku, kersane wong-wong niku niru jane sir kula niku. Tapi wong namung delok bar ngalih. Delok bar ngalih. Terus kula napa nggih? Kula nanem teng mriku riyen niku karep kula nggih ngoten. Terus kersane wong-wong niku pengen piye to carane nandur seperti apa. Terus niku motivasi dumateng panjenengan, monggo mengke nek ajeng ngawontenaken pelatihan mbok pilih nanti dari desa untuk mengagendakan itu kami siap. Mbak pilih mekaten wonten malih? Malih, Pak. Nggih, monggo. Antara kompos dari kambing dengan sapi itu pelatihannya sama atau mungkin bahan yang akan dicampur itu berbeda? Sama. Nggih. Tidak ada perbedaan. Wonten malih? Cukup? Puin, waga. Sing punya anu niki. Sing mulai wibi. Waga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dalam sekedar nambahi kemawon nggih. Ini kan masalah ternak nggih, Pak. Mungkin untuk kesehatan ternaknya juga ini memperhatikan kesehatan ternaknya, sedangkan untuk kotorannya juga harus kita pikirkan nggih Pak nggih. Nah, untuk itu ini tadi masalah pembuatan kompos. Sebenarnya sudah pernah Pak praktek pembuatan triko kompos itu di tempatnya Pak Sulmadi, nggih Mas Iwan nggih. Waktu itu di tempatnya Pak Sulmadi. Dadosipun mangke nawi kotoran sampun melempak saged didamel napa niku kompos triko kompos. Jadi bahannya dari triko. Trikonya nanti bisa kita membuat sendiri. Bisa juga
nanti ngambil di BPP. BPP menyiapkan ya Pak Nggih. Tapi saat ini kosong, dereng damel malih. Waktunya dereng wonten Pak. Biasanya pun dalem damel niku kalih Mas Iwan jian. Nggih. Nggih, mangke umpami badhe membuat kompos, teman-teman dari BPP siap. Nanti triko komposnya mungkin disiapkan dulu. Kalau mau membikin bisa Pak. Dari kelompok ini mau membikin triko komposnya nanti kita bisa memandunya. Itu cuma jadi 1 minggu nggih Mas Iwan nggih. Saged dados niku 1 minggu sampun dados kompos dari kotoran niku. Niku saged fungsinya triko kompos niku fungsinya saged macem-macem Pak. Kagem penggemburan tanah menika saged. Saged kagem niku obat napa niku? Kagem padi nggih saged. Damel piyambak monggo mangke dipandu saking teman-teman dari BPP. Kelompok mangke anu nggih menika Pak Harmanto nggih. Ketuanipun. Kelompok taninya. Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Oh, ngaten. Mungkin rencananya benjing nopo, mangke dalem datang BPP bisa menyiapkan untuk triko komposnya. Untuk trikonya. Trikonya itu kan 2 minggu baru bisa dipakai, ngaten. Nggih. Oh, ngaten, nggih, nggih. Oh, nggih. Mangke trikonya saged Mas Iwan saged mengusahakan mungkin. Triko kompos mawon nggih Mas Iwan nggih mungkin. Oh ngaten. Itu nanti cuma butuh triko sama gula sama air terus sama itu. Kagem nyemprot ngaten. Ngaten. Nggih mangke anu mawon dipun kabari ngaten mawon nggih Pak nggih. Nggih ngaten saking kula cekap samanten dalam tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait rencana penanaman penghijauan. Iya, Pak Camat. Itu enggak sebaiknya ini, Pak, nunggu waktu labu. Izin ya. Kemarin tuh saya ke Pak Kepala Desa ini rawuh beliaunya di sini. Tadi badhe kula ampiri teng kantor desa enten acara kendurenan tibakno napa niku rapat. Kendurenan ki arti napa niku bersih desa wis kula bablas. Kemarin saya nyuwun lahan teng Pak Lurah itu. Nek pengin ternake apik kan ya disiapne pakane. Pakan ya tentunya pakan yang bergizi kan ngaten nggih. Nah, niku kula melihat potensi yang di bawah tegaan apa? Listrik sama Jati. Ngaten ini kapan nanamnya kan harus direncanakan sekarang. Ngaten nggih. Direncanakan sekarang dan nanti nek kelebihan pakan ya didol nang ngisor. Ngaten kula niku niki anggota Koramil niku meh kabeh ya ternak. Kayak kelihatannya ternaknya modern, pakannya pakan fermentasi semua. Kemudian teman-teman kantor juga sudah banyak yang melihara kambing. Ngaten ini kan jera mungkin ngarit bodohan ngaten nggih. Nah ini yang perlu kita siapkan nek di Suluk punya lahan yang gawe pakan. Saya hanya melihat di lembah niku pesanan pakan sapinya luar biasa. Dan semalam saya niku takziah kalih rencang napa niku Mojorejo. Dia badhe datangkan bungkil kelapa itu untuk tambahan proteinnya dari Sumatera. Nah, kita masih hitung-hitungan ngeten maksud saya. Pakan yang dari hijauan itu kan mau ditanam di Suluk ngoten kan memungkinkan. Tapi yo kabeh nandur. Kenapa harus semua banyak yang nanam? Lah kae sukete sapa wis tak arite ora nandur napa? Unduh. Tapi nek semuanya nanam kan mboten, ngoten lho. Pelem niku nek wit siji nek kadang ya iso ilang, tetapi nek banyak kan wis ora butuh. Ngoten nggih. Teng Suluk niki durian niki kan berharga ya enak. Tapi kan ora nek critane wong kelangan durian kan ngoten lho. Karena saking banyaknya pohon.
Nah, mungkin saya berharap ini Mas Eko CS yang menghandle. Jadi saya berharap yang muda-muda ini yang nanam. Jadi pun kelompok petani yang napa? Kula niku nek rapat gapok tanteng kecamatan, tingkat kecamatan ini. Masa kula niku kula wis tuwek yo sik oke sing luwih sak dhuwur kula ngoten lho. Harapan kula itu yang lebih muda-muda ini untuk pemah digas sama Pak Dokter sama Pak Iwan iki, ayo nanam kobis ngoten energinya untuk didol teng pundi itu masih. Nah, tradisinya dari panjenengan yang memelihara hewan bertani ini diwariskan datang anak-anak muda ini. Saya berterima kasih anak-anak di Solo ini ada petani milenial, ada kelompok yang ada di ini, dan nanti nek pun pelatihan iki lho direkam. Mungkin nek pomorodok lali ngoten pom gawe napa niku pakan ngoten nggih. Kan karek nyetel HP ini niku. Oh iya kae rekamane ngene Dik nek ngomongi kan ngoten nggih. Dan mudah-mudahan ini nanti Pak Lurah nggih ditata lahan-lahan mana sekiranya mau ditanami sing arep nandur sapa. Saya berharap kelompoknya Mas Eko yang 66. Ngoten nggih. Tapi tetep kangge jenengan ngoten lho. Tetep kangge jenengan semua, tapi sing obah niki ben sing napa? Sing nom-nom ngoten lho. Jadi kenapa biar energinya tambah. Lah harapannya pakan di Solo itu ya lebih sehingga yang di bawah yang 11 desa kelurahan itu pakannya bisa bertumbuh ke Solo. Ngoten nggih. Karena kalau ke Glogong sebenarnya saya berharap cuma embrionya lebih banyak di sini. Embrio itu maksudnya sumber daya manusianya banyak bagus yang di sini kan ngoten nggih. Kados lembah-lembah pakane sapi ya kok pundi-pundi. Sering kula indangi niku nek mriku kan damel pakai kopi itu napa? Bungkil kopi baunya harum, dadi Pak napa telo sapi jenenge telo apa tak tukune ngoten nggih. Bahkan saya sampai nembung Pak Mas Nanda pabrik tepung itu, Mas nek monggonku gawe pakan nek pakane kurang, saya berharap napa niku loknya telo itu sebagian juga bisa di ke teman-teman itu. Nah, mungkin suluk yang pakan kambing sama sapi yang dari hijauan ngoten nggih. Mungkin biar ditata Mas Iwan, Pak Koirus, kira-kira setelah Pak Lurah pemetaan sing arep tak tanduri ndi? Sing arep nanduri sapa? Ngoten nggih. Nah, niku untuk nambah walaupun selain di sana, selain yang diproduksi di lahan perhutani itu ya di sekitar kita ya kita tanam. Bahkan Pak Sodik dulu kepala dinas pertanian, sakniki asisten. Kowe nek butuh wini enek gitu. Sama yang mau magang apa ternak kambing Pak Koirus. Bukan di sini tidak bagus, tapi ada yang kambingnya di Dungus itu 500 ya. 500 ekor itu bisa magang di sana. Belajar betul, tapi sing cah non belajar magang di sana biar bisa praktek. Mas Eko Jatisari juga open untuk belajar di sana. Pun niki nek ngingu ternak ki nek pakane akeh kan ya ora kuwatir to. Ngoten lho. Sing dikuwatirne niku wis entek nggih golek napa? Kula niku ya nate, anak kula seneng kambing ngoten. Sedina rong dina ngrempeli teng mburi omah susu ora enek saya dhuwur. Nggih to. Akhire ya nek tumbas pakan jadi yang menapa pelet niku ya sebenarnya nek menurut saya nggih kita masih punya yang lain kan ngoten nggih. Nah niki Pak Lurah monggo pripun niki yang jelas semua tim dari PPL, dari timnya Mas Eko dan saya dari pihak pemerintah kecamatan mendukung penuh untuk niki, dan ini kita untuk mensupport Ndolopo semuanya. Pasar hewan kita dulu 2. Gitu. Dan aku siap pakan ngoten kalih jeber tulisan cukup WA saya untuk butuh pakan teng pasar napa kidul kecamatan kalih teng Mlilir kan wis payu dhewe to ngoten lho. Nggih, cobi Pak Lurah niki pripun. Niki nggih insinyur pun kuwatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati sedaya Pak Camat, sedaya saking PPL, sedaya warga petani Dusun Mojo. Pak Camat luar biasa memang untuk memberikan support. Jadi sayang menjadi nanti saya berharap ada risma berikutnya. Sing kuwasa malaikat lewat mengaminkan Pak Camat. Podo kaya Paknya nyalon lurah diaminkan. Ngoten nggih. Jadi niki ngeten guyon mawon, niki guyon. Wow, Pak Camat sudah luar biasa. Kula pun ikut Pak Camat menyepot. Namun ngeten Mbah Camat. Masyarakat karakternya itu
memang harus contoh. Contohnya wong iku berhasil, ikut mau tidak mau mesti ngikuti. Tapi kadang-kadang kita mau memberi contoh, kadang-kadang kita cerita pertanian. Pertanian itu kadang-kadang menjadi objek apa ya? Selalu ini ya tidak diminati oleh anak-anak muda memang. Kita berharap sekarang ini kan banyak namanya petani milenial, baru namanya milenial. Tapi petaninya masyarakat biasa saja anak-anak muda. Kongkon nyekel pacul mawon kok kaku, Pak. Jadi niku permasalahannya. Pertama tadi masalah lahan Mbah Camat. Memang di Suluk itu potensi. Sudahlah kalau Mbah Camat mau datangkan, mau kasih bibit sekarang kapan? Tak siapkan lahan-lahannya. Baik nanti lahan punya desa, ada di Entil 1 hektar. Sekarang sudah ditanami alpukat, nanti tak kalau divideokan sudah luar biasa. Yang bahan kompos notabene di sini itu murah sekali Pak PPL. Jadi saya beli itu 3.000 1 sak. Kotoran ayam, tapi kita tidak langsung kita dipupukkan. Contoh yang saya tanam polybag di LBD. Saya contoh juga nanam alpukat yang dintil. Ini sudah pada bunga. Makanya mungkin kalau kita untuk memberikan masyarakat itu contoh dulu buat perkebunan satu. Mungkin ini saya lagi ngerintis alpukat sama pisang. Engkau nek keto sekali panen sampai 2 truk, masyarakat mungkin berlomba. Terus harga alpukatnya bisa mahal sampai 20-30 tanpa disuruh. Nek masyarakat di Suluk itu mesti berlomba nanam. Bayangkan setiap awal hujan Mbah Camat, walaupun tidak dapat bantuan, masyarakat ini karena di sini potensinya itu manggis, duren, petek, berlomba cari bibit. Yang saya pikirkan di sini belum ada pengusaha bibitnya. Padahal ketahanan pangan desa diwajibkan beli bibit. Kemarin saya di Banaran, Mas Pur, Pak Pucud, ayo toh tempat apa namanya ini, Kampung Duran itu ada bibitnya, disiapkan. Insya Allah saya juga mau nanam modal di sana, ada anak-anak muda kreatif karena untuk mempercepat nyambung sendiri awal itu kan terlalu lama. Jadi awalnya kita belanja di pendem Pak. Nek bibit di pendem setekan sudah jadi, tinggal kita pindah polybag itu harga 5.000. Durian, manggis. Sehingga kita modal polybag, pindah polybag dengan kompos yang bagus untuk mempercepat pembesaran. Saya sudah membuktikan di LBD punya 150 polybag. Hanya mindah polybag, pertumbuhannya luar biasa. Jadi inilah ide-ide untuk kreatif cepat menghasilkan. Jangan monoton. Memang kalau kita nyambung kalau kita istilahnya itu setelah sudah punya stok, karena bahasa kita itu untuk tertarik biasanya kayak grosir. Bibit aja mungkin kayak di sahur sekaligus berapa kotak diisi bibit sehingga pengunjung datang. Enengnya cuma bakul bibit 5-6 nggak tertarik. Lah disitulah. Makanya ini kan tempatnya cocok sekali nih. Pasar puntuk durian. Kalau seandainya diiringi sama bibit ada naungannya, ini luar biasa. Insya Allah saya di Banaran sudah komitmen sama anak-anak sana. Aku tak nanam modal untuk mengganti pot dulu polybag, sehingga nanti kalau sudah agak banyak alih-alih yang menempel di lokal itu sambil berjalan. Sehingga nanti arahnya untuk bisnis Pak Camat. Jadi karena tertarik itu harus punya kawasan, biasanya pengunjungnya banyak. Saya dari Janda Bolong saja nanemi 1-2 ikut sama seledri ning LBD bisa orang maksa dibeli 50.000, 100.000 satu polybag. Karena unitnya seledri ditanam di polybag, terus dia berharap orang-orang kota dibawa ke rumah terus untuk nyayur tinggal metik. Lah disinilah yang harus memang kreatif masyarakat ini. Jangan angan-angan tai ayam, elo-eloan ngoten loh. Jadi saya kira itu untuk masalah tanah, untuk pengembangan rumput Pak Camat, saya sudah ada punya 3 petak kurang lebih 1 hektar. Karo ulang lagi nanti di tanah bengkok yang sekarang ditanami alpukat kan itu kosong, di bawahnya subur. Ini masih ada 1 hektar. Monggo nanti anak-anak muda untuk berkembang, berkreatif, apa yang
apa saja, baik kompos kembali lagi ke alam, baik kita bisnis di pembibitan, di peternakan, artinya untuk semua itu ya kita yang penting nanti menghasilkan. Saya kira itu Pak Camat yang saya sampaikan. Matur suwun. Ya matur suwun. Niki yang sledri niku kula yo ngrasakne. Duka buke tumbas napa nggawa ngoten sing jelas satu polybag niku kula nek maem kula ni seneng sledri soalnya. Teng piring ngoten yo langsung ora kula umbah pun. Wong kula siram-sirami dhewe kok jelase kan ngoten nggih. Kula sing nyirami kan kula dhewe. Niki pun brundil entek wis ora tukul neh. Ngoten nggih. Berarti kan nek ora tukul neh iki potensi untuk beli lagi. Lah Pak Kepala Desa Sendelopo itu kalih Pak Geng kalih kula niku. Kula paksa 50 juta itu untuk ketahanan pangan untuk beli bibit. Lho saestu niku. Sakjane kan kula niku karek nagih niku ketahanan pangan ki sing 50 juta kae endi tukokne winih masalahnya beli di mana? Lah mosok beli teng luar kota kan eman-eman, ngoten lho. Sakjane kula kalih Mas Eko niku dulu sudah konsep awal termasuk di sini itu napa? Jual benih dulu yang di bawah itu kan. Terus nggih dereng-dereng ya belum berhasil. Ya kalau di sini sudah ada anak mudanya itu lebih dari 10 20 lebih kok. Sing dodolan ben online niku lho, niku YouTube sing ndelok wis pirang-pirang ewu, ngoten nggih. Pak Kepala Desa Sendelopo niku kula kan masang 50 juta untuk beli benih. Sakjane kula wajib nih beli benih apokat waktu itu. Tapi kula ya ora iso meksa kalih Pak Geng niku. Sing penting sudah dipasang. Ngaten nggih, dados mengke kula Pak Khairus, Pak Dokter Hewan iki kan nyambung pertanian kalih peternakan niku kan dadi siji. Sing jelas Pak Kepala Desa sudah memberi contoh di LBD, sudah support untuk kesiapan lahan. Kula hanya minta nanti panjenengan perintahnya putra-putra nih, sawakmu sing napa nyiap niki, karena ini sustainable-nya keberlangsungannya harus ada. Orang nanam pisang wis kula niku sing benih kan nggih teng Blimbing, teng Lembah, teng Kradinan. Wih kula cek sitok-sitok sing bertahan itu malah yang berangkat tidak dari bantuan. Yang dari bantuan itu bar dikeki winih gedhi wis ora gelem nguneh. Ngoten lho. Lah niki wingi kula sanjangi Pak Geng niku. Anak-anak itu ndang dikerja samakne diparani kono. Wis manut aku sing ngiseni winih karo sing makani. Kowe bagian pirang persen. Ya hitung bisnis murni. Walaupun atas namanya dulu kelompok ning ngoten mboten laku. Lah Pak Lurah niku wis nyontoni teng griya niku polybag-nya pirang-pirang, ngoten nggih. Dan itu saya tahu sendiri bahwa satu yo Arab tuku piye ora tuku piye ditinggali kan ngoten nggih. Nah itu jenengan bayangkan kalau di sini per polybag berapa, ngoten nggih, kan bisa dihitung to. Kados Pak Iwan nyontoni nandur kobis ya ora enek wong melu nandur kobis ngoten nggih. Itu contoh. Lah niki dulu itu kan pemasarannya to sing bingung. Didol ning ndi. Sekarang pemasaran nanti timnya Mbak Korik CS ini sing salese pinter-pinter ngono ayu-ayu ganteng-ganteng ya ora tuku ngoten to. Mosok kalah karo bakul rokok sing mubeng nang kantor nika. Ngoten nggih. Niki nyuwun bantuan nggih Pak Dokter Hewan sama tim Pak Iwan, Pak Geng niki. Niki nggih tokoh Nyandelopo niki. Baik ngoten ya. Mengke komunikasi niki jenengan buat sebulan sekali napa pripun kan ngoten nggih. Monggo lah biar tidak sekali selesai ngoten nggih. Ya pripun nanti mungkin enten perkembangan apa mulai kan isone gede kan ngoten niku. Nah, biar ini menjadi contoh yang lain. Nek jenengan wis mlaku dhisik kan menang dhisik. Wong omben minuman niku lho apa kan omong aqua to. Ya klub ya celuk aqua, ya iki ya diceluk aqua gitu. Apa ya aqua, fit ya diceluk aqua kan ngoten nggih. Nah nanti kalau di sini Suluk itu sudah memulai, toyo gampang nggih Pak Nyoy. Untuk nyirami enten mboten? Mriku lho ketoke kathah nggih. Nyirami banyu ki ora nyirami mboten sah akeh-akeh. Dadi kula niku nek teng omah esuk niku makani banyak kali jago. Ibu ini ku nek sore siram-siram kula teng omah nggih nandur-nandur ngoten niku. Teng kecamatan niku kula tanduri niku nggih renor-renor ngoten niku. Dan niki monggo nanti ini pertemuan niki Mas Eko nggih. Ya piye carane lah pertemuan ini biar tidak hanya sekali. Dan napa rekamannya kan ada dibagikan ke bapak-bapak sedaya. Engko nek lali apa dek ngi, aku dek ngi ra tekok sing iki ya. Pertemuan lagi mengke ditanyakan kan ngeten nggih. Mbok nawi itu saja yang lain monggo
Mas Rudi mungkin ini. Mas Rudi ini penting ini. Beternake pripun atau mboten enten sisi loyo? Mboten. Monggo. Mas Rudi, Cerita dulu kambingnya gimana gitu loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukadimah ikut di depan aja. Mohon maaf saya datang ke sini telat karena saya ke kantor desa tadi sama Mbak Lurah. Berkaitan dengan peternakan Pak. Saya ini punya kambing. Terus tahun ini jual 4. Jadi yang lanang-lanang itu saya untuk persiapan korban itu 4. 1 ekornya 2 jutaan gitu, dombo. Lah itu gini, saya punya babon itu 10. Saya kawinkan sekali kawin itu saya anggap 1 musim. Jadi 1 musim nanti beranak semua 10 itu, kalau anaknya 22 20. Nanti saya yang jantan-jantan saya naikkan, saya kotak-kotak gitu. Lah itu nanti biasanya kalau tahun dulu 5, tahun ini 4, saya jual ini 4, sudah laku semua. Jadi dapat uang 8 juta. Terus saya belikan pakan lagi, saya sisihkan 6 juta, yang 2 juta untuk beli pakan gitu. Lah ini yang babon-babon itu sudah hamil semua lagi. Nanti kira-kira 2 bulan lagi melahirkan lagi. Ya gitu aja. Kalau ada yang beli kecil ya tak layani, murah-murah nggak apa-apa, yang penting puter aja gitu. Jadi yang jelas kalau sekali beranak itu 10, nanti saya kawinkan lagi gitu. Kalau ada yang agak gede dinaikkan kotak gitu. Wong makanannya kulit telo itu saya fermentasi, tak olah walik gitu sajane untung Pak, tapi ya kadang-kadang kecepet mati. 3 dinas piket gitu kecepet, paling sering kecepet Pak. Jadi kandangnya harus diperbaiki gitu. Terus saya pernah didatangi sama koperasi syariah di Pagotan itu, Pak Rudi kredit kambing nggak apa-apa. Jadi kalau kita di situ kalau uang sama uang katanya riba. Jadi kalau uang sama kambing nggak apa-apa gitu. Jadi dia nawarin saya, kita pinjam di situ uang, terus dia ngantarin saya kambing, tapi saya minta babon. Jadi kalau babon nanti saya kawinkan, mana saya ngambil untungnya di anaknya. Jadi modalnya tetap gitu. Saya coba, sekali kali ini sudah beranak gitu. Dan rencana tahun ini mau ngambil lagi gitu. Utangnya 5 juta Pak, dan saya dikirimi kambing 5. Belum babon, masih mau dikawinkan itu. Jadi ada aja sebetulnya itu modal itu. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau misalkan mau seperti itu, nggak punya modal, itu saya bayar pakai uang duok saya Pak. Jadi saya jadi babin itu punya dana uang makan saya 640, tak belikan kambing nyicil itu. Gitu. Jadi saya nggak ganggu uang gaji saya gitu. Karena uang gaji untuk bayar anak sekolah. Jadi gitu aja, ini pengalaman sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pak Dokter kalian Pak Mantri nyun sewu pangapunten ingkang kathah saderengipun. Niki badhe nglanjutaken perihal masuk angin wau. Kan wonten rentetanipun. Bagi kita peternak yang masih konvensional maupun yang sudah milenial, momok terbesar di kandang kita itu kan selain masuk angin wonten pilek Pak. Mungkin bagi saya pribadi masuk angin pilek niku
pembunuh terbesar di kandang kami. Pertanyaanipun, kalau pilek biasanya pun kan disukani antibiotik Bapak. Nah niki terkadang niku penyakitnya borongan Pak. Wonten pilek, wonten panase. Nah niku penanganannya kados pundi? Pertama. Yang kedua terkait pneumonia. Selain pilek, panas plus kena radang paru. Dan niku penanganan yang tepat kados pundi? Seandainya ada obatnya kira-kira yang paling tepat damel nopo, terus pemberiannya bagaimana? Mekaten Bapak, matur suwun. Yang pertama tadi pilek, pneumonia. Itu ikutan biasanya. Kalau pilek biasanya ikutan. Iya. Antibiotiknya minum apa injek? Kalau kambingnya gede ya injek. Iya. Tapi ketika pilek disertai panas, apakah bisa diinjek antibiotik? Bisa. Bisa nggih? Bisa. Mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Tidak harus disukani misal sulfidon atau pripun ngoten mboten. Karena kan enten panas ini kok. Enggak. Ini kayaknya Anda ngobati sendiri ya. Mboten. Niki kan kita juga kan pernah sering-sering ngeten iki, Pak. Nah iya. Kita pernah ikut sekolah ternak juga, cuma bahasa-bahasa seperti itu pernah kita dengar. Cuma kita prakteknya yang nah iya. Diundang aja petugas. Iya. Oh HP juga banyak. Mau pilih siapa? Monggo. Biasanya ini mengejala, kelihatan dari luar itu. Ada kecenderungan kurus. Terus biasanya kaki depan disilang. Iya. Enggak juga. Banyak sebab itu. Enggak, biasanya kurus kalau pneumonia. Terus ini, nafasnya cepat. Harusnya kalau mati ya itu. Kalau mau divisum aja dibuka kelainannya dalamnya itu kelihatan nanti.
Ini saya lanjut ya, yang tadi untuk penanaman hijauan. Biasanya yang terjadi dan jadi kebiasaan di masyarakat, kalau nanam hijauan itu seperti nanam tebu, ditidurkan, terus diuruki tanah gitu. Itu menguntungkan di awal. Tapi untuk 3-4 kali panen ke depan pasti kualitasnya turun. Persentase hasil juga akan turun. Biasanya di awal untuk rumput pacong, di awal batangnya bisa jempolan sikil, jempol kaki ya. Tapi setelah 4 kali panen, dia akan 1 jari. Nah, itu satu kesalahan teknis penanaman. Untuk kedepannya, supaya hasil maksimal, menanam itu pakai jarak. Jadi kesananya 80, kesini juga 80. Dalam 1 titik, langsung masuk 3 stek, 6 mata tunas. Miring yang tidak searah dengan matahari. Biasanya miringnya kalau nggak ke utara, ke selatan. Itu kalau dengan berjarak 80, paling nanti peremajaannya setelah 4 tahun. Dan itu hasilnya dari panen ke panen dia akan meningkat jumlahnya. Nah, ada beberapa macam tanaman untuk pakan, ada betong, terus odot, ada lagi sataria, ada yang paling gitu. Itu yang kandungan gizinya paling bagus yang mana? Kandungan gizi relatif sama, tinggal produktivitasnya. Dari ketiga yang jenengan sebutkan tadi, pacong yang paling tinggi. Kalau jenengan nanamnya benar, itu sisa dari, kan semakin habis panen ini, panen berikutnya kan semakin meningkat. Lah, dari panenan itu mesti ada sisa. Itu sisa bisa dijual di bawah. Kan semisal bulan ini panen habis semua, bulan depan mesti ada sisa. Kalau dipanen semua mesti sisa. Untuk kebutuhan ternak jenengan itu mesti ada sisa. Nah ya, hitungannya gitu, mesti ada sisa. Panen berikutnya sisanya lebih banyak lagi. Itu dijual ke bawah, jenengan tinggal kesepakatan dengan orang-orang di bawah, mau kiloan apa bentelan. Nah itu biasanya diantar ke Mas Iwan mau. Karena di Mas Iwan ada paguyubannya juga. Nah itu mesti sisa itu. Dari panen ke panen itu mesti sisa. Nah itu kan karena panennya kan untuk keseimbangan kadar air, biasanya panen 35 hari. Ya, itu. Terus teknis panennya serendah mungkin mepet tanah. Nah itu. Kalau enggak punya ternak dan punya armada pickup, dijual ke Magetan laku, bentelan. Paling diisi 10 biji, 15 biji, 3.000 mau, 4.000 lah mau mereka. Nah itu. Yang penting tanamnya harus berjarak. Kalau enggak berjarak, ya seperti itu. Di awal maksimal, tambah panen, turun lagi, panen lagi, turun lagi. Nah itu.
Terus yang perlu diperhatikan suplai air. Lancar nggak di sini? Setaria. Oh gitu. Kalau suplai airnya mencukupi, pakai pacong bisa. Itu. Nanti di persiapan tanamnya di kultivator ya, di roller itu, terus diguliti, baru di ini nanti. Terus masalah bibit yang ready biasanya di perampelan, tapi harus pesan 1 minggu sebelumnya biar sana bisa setting 1 batang penuh bertunas semua. Itu kalau nggak salah ngasih PAD berapa ya, 1 juta kalau nggak salah, 1 koldesel itu. Pak Cong. Udah banyak ya? Satu hari 1 ternak itu berapa kilo bentel gitu Pak? Yang standarnya untuk normalnya. Standar ya? 10% berat badan. Iya. Ya. 30 kilo. Sak bentel itu hampir 50 kilo. Terus gini Pak, untuk menghindari kembung ataupun mencret, jangan ngasihkan hijauan segar. Jadi jangan ngarit pagi, kasihkan sore, ngarit siang, kasihkan besok pagi. Iya, karena kalau segar, enggak, kadar airnya turun, biar nggak kembung. Makanya harus pagi. Kalau nggak ada gangguan ayam, bisa diler. Tuh. Sampun. Mau dilanjut Pak Rudi ya. Nggih. Matur nuwun semuanya nggih. Ki yo enek sing ngantuk, enek sing pengen santai ngoten nggih. Tapi wau dereng dijawab. Pertanyaane Pak Rudi niku yo kambinge nggih kathah. Nek kecepit ini terus piye? Niku kira-kira ya ora Pak Dokter sing jawab ngoten nggih. Tapi luar biasa, pun jenengan bisa ada yang dari napa niku BRI KUR, ada dari pundi dari PNPM pun nengke saged insyaallah. Mas Rudi nggih. Ya, untuk permodalan yang penting niku semangat yang malam ini kita bangun. Itu kan sudah Pak Lurah wonten, PPL wonten, tokoh masyarakat wonten, dan yang luar biasa ada pemudanya di sini ngaten nggih. Ini yang luar biasa benar ya satu-satunya teng Mojo Suluk Mojo niki yang didukung oleh pemuda dari Pasar Durian Puntuk, direkam mungkin disiarnya teng YouTube. Ini luar biasa nih, ngoten nggih. Pun Mbak Nawi kalau ndak ada buit tambahan saking perangkat niku ketoke buwa bendahara ki yo ono wis komplit nggih. Kalau tidak ada lagi saya kembalikan kepada MC. Sebentar Pak. Nggih. Ini ya Corano
medus mendem penanganan pripun, Pak? Nah, itu kan waktu-waktu ada medus mendem lho, Pak. Kelingan kok mumpung anu kok. Tinggal mendemnya karena apa? Kalau karena pestisida itu antidotnya juga agak susah. Di apotek nggak ada biasanya. Biasanya ini apa? Susu bisa, terus gula merah bisa. Kalau nggak gitu minyak goreng. Gue mampu kering. Kasih minyak goreng bisa, Pak. Kalau insektisida paling cepat itu pakai antidotnya. Biasanya apotek nggak jual. Itu. Biasanya kasih antidot gitu udah ditunggu 15 menit udah bisa kelihatan responnya. Daun singkong. Lamtoro itu biasanya karena ini daunnya ada cabuk. Cabuknya dihilangkan. Kalau itu dihindari aja lah cabuknya itu. Meskipun enggak daun lamtoro, misalkan daun mangga aja, itu kalau kena cabuk mampus bisa. Itu. Sampun. Kemungkinan tahun depan atau 2 tahun lagi kita melihara sampai 20 ekor. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Lahan hijaunya diperluas. Sewa lahan. Ngajukan proposal ke Pak Lurah. Pak Lurah sewa lahan bengkok. Pak Lurah support biasanya. Kambing perah. Kan di sini udah ada banyak PE. Bentar. Yang jadi kendala biasanya faktor harga. Harga susunya di kisaran berapa? 28. Kemarin itu, loh, saya tahu. Ini sapi perah, kambing. Termasuk tinggi ya? Maksimal itu sudah surplus. Kemarin itu UPT-nya provinsi itu jual 25. Iya. Enggak. Ini UPT-nya provinsi. Iya. Oh, 28. Harusnya surplus itu harusnya. Untung itu harusnya.
Enggak. Ye, jazamu ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane arep mau weneng ya aku Mas Eko. Wis karo kembaran ya kan muni. Ye, ngeten nggih. Ini kaitane kalau jenengan tarani dari awal wis tadi poinnya yang jelas minta ilmu. Memang ilmu itu sangat bermanfaat. Contohnya pelatihan tentang kompos dan sebagainya. Wis iki dari awal tentang kompos. Panjenengan atur aja. Jenengan dadi ini. Nek iso nggawe kelompok ngono lho karepku iki. Siapkan kelompok kelompok ternak dan kelompok pertanian. Karena apa? Karena dengan pertanian dan ternak itu diatene Pak Camat tadi wis gandeng ceneng, wis kelet cara wong ngono. Karena apa? Nek pari tanduran ya butuh kompos, Pak Bu. Butuh komposmu itu adalah ureane. Sampeyan tuku urea non subsidi wis muni. Sosok ya ngono kuwi ngenteni subsidi ya wayi ngeyel. Padahal ya wis disediani, wis duwe kompos dhewe kari ngolah ya males. Repot kula dijajal. Bon, kaitannya dengan kembalian benjengan. Kalau populasi di sini kambing perah, kambing PE, baik PE Sinduro dan sebagainya, jenengan ki wis turah. Istilahnya wis banyak, tinggal kemauan. Kemauan apa? Nek diopeni sing apik, diwehi pakan sing ijo-ijonan yang cukup. Ya nek sajake anu wis dimencit cemplene sekitar seminggu atau 5 hari, yo kinten peresen, coba encet tapi maksud peresen, maksud encet peresen, ditempatkan neng goni tempat, kiek tampungen, nek enek kelompok kan bisa dikumpulkan, kan bisa dijual, wis ekonomi meneh to. Jane jenengan ki yo wis pinter lho nyopo dadak ngundang cacah ki ngono lho karo kuwi. Jong guyu Mas Eko. Gini. Ngene Pak Kembar, yang jelas kowe iki wis mampu, wis iso, wis enek kanca-kancane dulur-dulure yang ada di lingkungan sini untuk nek pertanian ya wis tak tinggal mulai dari Nemojo munggah pertanian alhamdulillah sing sebagian dondalan berambang ya tak inceng lumayan. Ya. Yo sempat mandek ya kudu iso melihat jadi ya iso ngono lho maksudku. Untuk kegiatan kaya diaturnya Mas Iwan tadi sayuran, lha jenengane lingkungane timbang ditanduri apa wingi suket apa tak ngeti suket maksudku suket nganggur ora kena dimanfaati mbok coba di kaya diaturne Pak Lurah golekne plastik-plastik bekas minyak goreng apa piye ngono untuk polybag ditanduri apa monggo sayuran bisa. Gitu. Dan untuk niki kaitannya dengan kambing PE, nek penjenengan ingin pelatihan, insya Allah kapan penjenengan kinjan susun dulu kelompoknya atau beberapa orang sing duwe kambing PE, nanti sowan ke Pak Camat atau ke BPP, biasanya kudune Pak ke, oh iya wis biasa. Ning iki sing tak goleki sing luar biasa Mas. Nek kuwi wis biasa. Dalem. Bukan sapi nek kambing ya rata-rata kambing PE Mas. Kambing PE Mas. Bisa, tapi kan susunya tidak sanen itu kan ya mirip. Iya, mirip. Nek kambil kacang niku nek kambil kacang lokal nggone dhewe, Pak. Niku susune saiki banget niku cukup tinggi bakul sate gule mawon jan siapne niku. Wis digoleki wong akeh sampai saiki. Wae nek sampean duwe kambing kacang kok sampean murni kaya tinggi lomba sing gemben tahun 2017 di Kelurahan Wungu, Munggut.
di Munggut itu kambing kacangnya kena wong Madiun Kidul Pak, murni. Padahal kambing kacang kuwi kesukaane bakal sate golek-golek iya nek enek ning pasar mesti royokan. Nek sambing sing diperah niku susune puntingnya kuwi gede-gede, Pak. Iya. Nggih. Ya sing nggih nek saged kedua-duanya. Lah wong wi ya adae lho masa ya kur liwat dalane tok. Lah dalah. Nggih. Niku nggih untuk monggo dikelola Mas Kembar. Jadi diopeni piye cacah kuwi dikumpulkan jadi satu sing kambing nanti sowan. Yo omongan karo Mas Eko ke depan yo penting tidak engko nek tempatnya di sini atau di mana monggo engko ben direkam. Nek direkam kan bisa diputar ulang, bisa diingat kembali. Kadang seperti malam ini kan ada ilmu bisa diputar lagi gitu. Mungkin disebarnya teng anggota Mas Eko. Oke, lah ngaten. Nggih. Siap nggih? Insyaallah siap. Bon saniki berarti kula ndamel kelompok riyin. Monggo. Wong tanteni ya kuwi iki mulek kaya mau ae. Ngeten Pak, niki derek tanglet meleh mungkin teng Pak Camat kelih Pak Lurah. Setelah kita membuat kelompok karena tergendala dengan pembiayaan dalam hal perah, apakah bisa dialokasikan untuk ketahanan pangan, Pak? Niki kula wau pan kula contone. Nek niku bantuan ki pisan wis. Tapi kalau permodalan entah syariah, entah nanti lewat kelompok ibu-ibu-ipun, lewat PNPM insyaallah lebih awet. Tapi nanti kalau misalnya kula niku pun kula cek ada satu desa di sini juga di wilayah kita. Kayak kambing. Kula pengen roh kok nek tahun ngarep sik enek ngoten. Wis ora enek sisane karena itu pemberian sedang didol. Ngopo ngenteni mana iki didol ndang oleh duit kan ngoten nggih. Ini yang kita butuhkan itu nanti perkembangannya. Jadi kelompok nanti misalnya butuh pendanaan itu ada banyak solusi. Dari PNPM, Bumdesma, gitu. Sekarang itu juga ada anggaran, tapi sementara niki sing pinjam niku ya ibu-ibu, bunganya insyaallah paling murah, bunga napa-napa istilahnya. Syariah juga bisa, kur juga bisa. Tapi yang jelas ngeten, kula berharap gede-gede tenan. Kula niku ngeten lho, Pak Jatisari niku Pak Lurah ke sik disambi dadi lurah kambing iso 500 luwih, ngoten nggih. 1.400 malahan. Niki pakane teng mriki nek kirang nggih leres wau iki golek tambahan lahan. Lah nek angen-angen kula sing liyane ya nandur ae, sing liyane ya ternake ben mboten napa? Ya oleh duwe tanduran dhewe oleh. Nek kurang berarti sing ora duwe ternak bagiane nandur ya nandure ya ditumbas kan ngoten nggih. Nah berarti bathine dienggo wong kabeh. Kesejahteraan dienggo wong kabeh. Mbok nawi ngaten. Leres damel kelompok itu untuk apa? Untuk transfer ilmu, transfer napa? Kekuatan nawarnya aku produksi susu kambingku sak mini. Nek sak liter ngoten ngedole kan yo kangenan, tapi nek banyak kan sapa sing gelem kan ngoten kan lebih mudah penawarannya. Lo sentra kan ngoten nggih. Niki enten sing monggo Mas Copi. Iki mewakili kula sanes teng mriki. Mas Eko, golekne Mas Eko. Telepon saya kembalikan ke MC. MC nek kadung sinten iki? Ya, baik, demikian tadi tanggapan dari Bapak dan juga Ibu dari PPL Kecamatan Dolopo, dan semoga dengan adanya respon serta adanya jawaban-jawaban tersebut bisa menjawab keluh kesah yang dirasakan oleh warga RT 18 Dusun Mojo saat ini. Dan semoga kedepannya nanti juga bisa diterapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan pada kesempatan malam hari ini. Dan menyinggung terkait
pertanian tadi Bapak, dari Pasar Durian Puno sendiri, ini sebenarnya kami juga sudah memiliki rencana untuk adanya penanaman sayuran hidroponik. Namun untuk saat ini memang masih belum terrealisasi. Dan mungkin sebagaimana yang sudah disinggung oleh Bapak PPL tadi terkait penanaman sawi atau kubis mungkin tadi Bapak nggih, nanti bisa kami terapkan di RT 18 ini agar bisa ditanami sayuran sawi maupun kubis sebagai salah satu penanaman dengan metode hidroponik, begitu nggih Bapak? Dan mungkin cukup sekian untuk selanjutnya terkait nggih. Nggih, terima kasih. Sekarang tak bantu bibit sama polybag. Nggih, terima kasih banyak Bapak Kepala Desa. Nggih, nanti sekalian untuk kedepannya kami adakan agenda lagi terkait sarasehan berkaitan dengan pertanian, sekaligus dengan peternakan juga mungkin kedepannya nggih, ngoten. Nggih, karena waktunya juga sudah semakin larut, untuk menutup acara pada kesempatan malam hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.